Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwana fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Kita masih dengan kitab kita, yaitu Aqidah Salaf Ashabul Hadis oleh Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Ya, kita sampai pada pembahasan yang berikutnya. Tentunya masih berada pada bab tentang ciri-ciri Ashabul Hadis. Kemudian qala al-Ustadz al-Imam rahimahullah, berkata al-Ustadz al-Imam rahimahullah, yakni al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, wa ana bifadlillahi azza wa jalla wa mannihi muttabi'un li atharihim mustadhi'un bi anwarihim. Dan aku dengan karunia dan nikmat dari Allah muttabi'un li atharihim, adalah orang yang selalu berusaha mengikuti athar mereka, mengikuti para ulama Ashabul Hadis, mustadhi'un bi anwarihim, yang mendapat atau mengambil penerang dengan cahaya mereka. Nasihun li ikhwani wa ashabi alla yazliqu an manarihim. Oleh sebab itu aku nasihatkan kepada teman-teman dan sahabat-sahabatku alla yazliqu an manarihim, bahwa janganlah mereka tergelincir dari panji-panji mereka, yakni dari panji-panji Ashabul Hadis. Wala yattabi'u ghaira aqwalihim, dan janganlah mengikuti selain daripada pendapat mereka. Wala yastagilu bihadhil muhdatsati minal bid'ah allati ishtaharat fiha bainal muslimin. Dan demikian pula aku nasihatkan kepada teman-teman dan sahabat-sahabatku, kata Al-Imam As-Sabuni, agar jangan sibuk dengan berbagai macam perkara-perkara baru dari berbagai macam kebid'ahan yang telah tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Wal manakiri minal masailil lati dhaharat wa intasharat, dan jangan sibuk dengan berbagai kemungkaran atau hal-hal yang mungkar dari persoalan-persoalan yang telah nampak dan tersebar.
walau jarat wahidatun minha ala lisanin wahidin fi asri ulaikal a'immah la hajaruhu, yang kalau sekiranya satu saja dari kebidahan yang tersebar itu atau hal-hal mungkar dari berbagai macam persoalan yang telah tersebar itu, seandainya satu saja keluar dari lisan salah seorang di antara mereka, keluar dari lisan salah seorang para penyeru kepada kebidahan itu keluar fi asri ulaikal a'immah, pada zaman imam-imam ini, itu pada zaman imam-imam ashabul hadis, tuh Imam Ishaq bin Rahawai, Imam Ibrahim An-Nakhai, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Al-Imam Ahmad, ya, dan yang lain-lainnya dari imam-imam ashabul hadis. Sekiranya berbagai macam bid'ah yang tersebar itu satu saja dia muncul pada zaman mereka, diucapkan bukan oleh banyak orang, oleh satu orang saja di zaman mereka pula, lahajaruhu, niscaya para imam-imam ini pasti telah membantah kebidahan atau kemungkaran tersebut. Wa badda'uhu wa lakadzabuhu, dan mereka pasti membid'ahkannya dan juga mendustakannya. Wa asabuhu bikulli su'in wa makruhin, dan tentu mereka pasti mengecam orang tersebut dengan berbagai keburukan dan berbagai hal-hal yang tidak disukai. Naam. Ikhwana fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Ucapan Al-Imam As-Sabuni ini menerangkan kepada kita beberapa perkara penting. Yang pertama, Al-Imam As-Sabuni seorang imam dari kalangan imam-imam ahlu sunnah, itu beliau mempunyai sikap ketika berhadapan dengan para ulama ashabul hadis dalam berbagai macam persoalan. Nah, sikap beliau dalam beragama itu beliau muttabi' li atharihim, itu orang yang mengikuti jejak para ulama ashabul hadis. Jadi beliau tidak membuat hal-hal yang baru, ya, tapi beliau benar-benar berusaha sedemikian rupa supaya komitmen dengan perjalanan para ulama ashabul hadis. Naam. Lalu beliau juga mengatakan mustadhi'un bi anwarihim, yakni orang yang mengambil cahaya atau mendapat penerang dengan cahaya mereka. Ini ungkapan, ya. Yani beliau itu dalam beragama itu benar-benar beliau mengambil petunjuk dengan petunjuknya para ulama ashabul hadis. Karena banyaknya keutamaan mereka tadi yang sudah beliau terangkan sebelumnya. Lurusnya agama mereka, baiknya pemahaman mereka, bertakwanya mereka, dan seterusnya, sehingga mereka sangat layak untuk dijadikan sebagai teladan. Ya, nah, mereka sangat layak untuk dijadikan sebagai teladan dan tidak ada pilihan lain untuk keluar dari cara beragama mereka. Maka Imam As-Sabuni sendiri yang merupakan tokoh besar di dalam Islam, itu beliau mengatakan mustadhi'un bi anwarihim. Beliau adalah orang yang mengambil cahaya atau mendapat cahaya dengan cahaya mereka, dengan petunjuk, metode,
pemahaman, pengamalan para ulama ashabul hadis. Ya. Nah, ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa kalau sekelas Al-Imam As-Sabuni saja menyeru manusia, kaum muslimin, untuk dalam menjalankan agama itu tidak boleh keluar dari perjalanan para salafun as-saleh dari kalangan para ulama ashabul hadis. Tentu kita yang datang belakangan sebagai penuntut ilmu, ya, kita lebih-lebih lagi harus komitmen dan berpegang teguh dengan perjalanan para salafun as-saleh. Dalam apa? Dalam beragama. Dalam apa ya ikhwan? Dalam beragama. Karena persoalan dunia, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan-urusan dunia kalian. Ya, meskipun kalau kita lihat kalangan orang-orang saleh itu di zaman dulu itu hatta dalam urusan-urusan dunia itu mereka tetap berusaha untuk mengikuti perilaku kehidupannya para salaf. Ya. Nah, kemudian Al-Imam As-Sabuni terang-terangan memberikan nasihat. Kata beliau, nasihun li ikhwani wa ashabi alla yazliqu an manarihim. Aku berikan nasihat kepada teman-teman dan sahabat-sahabatku agar jangan tergelincir dari panji-panji mereka. Yaitu baik dalam masalah ibadah, masalah akidah, itu hendaklah dia tetap berusaha untuk berada pada panji-panji para ulama ashabul hadis. Ini yang pertama. Yang kedua, wala yattabi'u ghaira aqwalihim. Jangan mengikuti pendapat-pendapat selain mereka. Jangan mengikuti pendapat-pendapat selain mereka. Kenapa ya ikhwan? Karena sudah tentu, ya, mengikuti pendapat selain daripada para ulama salaf, para ulama ashabul hadis, tentu adalah merupakan suatu tindakan yang membawa kepada penyimpangan. Kenapa begitu? Karena kita telah sepakat. Kita telah sepakat ketika melihat pembahasan Al-Imam As-Sabuni atau pembahasan-pembahasan ulama yang lainnya seperti Al-Imam Asy-Syatibi di dalam I'tisam beliau, ya, itu seringkali kita dapati bahwa cara beragama yang paling selamat itu adalah cara beragamanya para ulama ashabul hadis. Nah, kalau cara beragama mereka yang paling selamat, ya, pemahaman mereka adalah pemahaman yang paling selamat, manhaj mereka adalah manhaj yang paling selamat, maka otomatis mengikuti mereka adalah merupakan upaya untuk meniti jalan keselamatan. Mengikuti jalan selain mereka adalah rentan untuk terjatuh ke dalam penyimpangan-penyimpangan. Ya. Maka dari itu kalau kita lihat ya ketika Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah itu ketika menafsirkan ayat, ya, ala taziratu waziratu wizra ukhra wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Ketika menafsirkan ayat itu beliau membawa penjelasan bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dengan ayat wa alaysa lil insani illa ma sa'a itu mengatakan bahwa mengirim hadiah pahala baca Quran kepada sang mayit itu tidak sampai kepada sang mayit. Kenapa? Karena itu bukan dari perbuatan sang mayit. Sebab itu Nabi tidak pernah mengajarkannya, mengisyaratkannya dan memotivasikan para sahabat untuk melakukannya, ya, baik secara ucapan maupun isyarat. Lalu kata Imam Ibnu Katsir di akhir penjelasan itu, kata beliau, laukana khairan lasabaquna ilaih. Seandainya perkara itu adalah baik, ya, baik dalam pandangan para salaf dan itu bermanfaat, niscaya mereka pasti telah mendahului kita dalam melakukannya. Ya. Nah, mungkin saja seperti orang-orang
Hanafiyah ya, Ahnaf ya, dinukil oleh Al-Imam Ibnu Abdil Bar di dalam Syarah Aqidah At-Tahawiyah, itu mereka berpendapat bahwa mengirim pahala bacaan Al-Quran kepada sang mayit itu masuk dalam keumuman nas-nas tentang sedekah. Ya, kalau sedekah itu bermanfaat bagi mayit, yaitu kalau sedekah itu bermanfaat bagi mayit, maka mengirim pahala bacaan Quran juga termasuk dalam sedekah, ya dia bermanfaat, kata mereka. Kemudian begitu pula seperti menghajikan sang mayit misalnya, ya bermanfaat. Ya, membayar utang sang mayit misalnya bermanfaat. Nah, begitu. Tapi apa kata kita? Kita katakan bahwa para ulama salaf dari kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, kemudian para tabi'in misalnya, itu mereka tentu lebih memahami tentang konsep sedekah. Ya. Para sahabat lebih memahami tentang konsep sedekah. Pertanyaan sederhananya, adakah para sahabat yang bersedekah dengan cara seperti itu? Singkat saja, untuk memahami nas. Karena kita mendapatkan petunjuk dari Al-Imam As-Sabuni di sini bahwa mengikuti jejak mereka, mengambil cahaya dengan penerang cahaya mereka, dan tidak tergelincir dari jalan mereka, dan tidak mengikuti jalan selain daripada mengambil ucapan selain daripada ucapan mereka. Pertanyaan, adakah mereka melakukannya? Adakah mereka mengucapkannya? Adakah mereka lebih memahami tentang konsep bersedekah atau tidak? Kalau pertanyaannya, kalau jawabannya mereka pasti para salaf, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in dan seterusnya adalah orang-orang yang lebih memahami tentang agama dari sisi ibadah dan akidah, termasuk di dalamnya konsep sedekah, karena mereka orang-orang yang paling gigih dalam bersedekah, dan hampir saja tidak ada satu kebaikan yang mereka ketahui melainkan mereka pasti berusaha untuk melakukannya. Maka kita katakan mereka pasti mengetahui tentang konsep sedekah. Jawaban yang kedua, apakah mereka melakukannya? Kita tidak mendapati riwayat yang sahih bahwa para sahabat bersedekah dengan cara yang demikian. Oleh sebab itu yang paling selamat apa? Yang paling selamat adalah mengikuti jejak mereka, tidak berpendapat dengan pendapat selain pendapat mereka, dan tidak beramal dengan amalan selain daripada amalan mereka. Karena apa prinsipnya tadi? Mereka pasti lebih tahu, mereka pasti lebih paham, mereka pasti lebih gigih untuk beramal, tetapi mereka tidak mengamalkan. Maka Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, laukana khairan lasabakuna ilaih. Seandainya amalan itu baik yang bagi kita, yang kita berdalil dengan nas-nas yang umum untuk perkara-perkara yang khusus itu, apakah penempatan dalil kita itu benar atau tidak benar, tetapi kita katakan seandainya apa yang kita pahami dan kita mau amalkan itu baik, maka pasti para pendahulu kita dari kalangan ulama salaf telah mengamalkannya. Nah, inilah cara beragama. Ini cara apa? Cara beragama. Sehingga kata beliau, wala yattabi'u ghaira aqwalihim, jangan mengikuti pendapat selain daripada pendapat mereka. Karena Imam Ibnu Abdil Bar menerangkan begini, bahwa tidaklah didapati satu perkataan yang ada pada ulama khalaf, ya, yang ada padanya kebaikan, melainkan perkataan itu telah diucapkan oleh para salaf dengan kalimat yang paling singkat dan ungkapan yang paling pas. Ya, mafhum ya ikhwan? Maka dari itu banyak sekali para ulama yang menasihatkan kita untuk mencukupkan diri dengan amalan para salaf, mencukupkan diri dengan ucapan para salaf, mencukupkan diri dengan apa yang diyakini oleh para salaf, dan bersabar di atas itu, bersabar di atas perkara tersebut. Ternyata penjelasan-penjelasan yang semisal itu bukan hanya dilakukan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, tapi juga disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam Al-I'tisam. Al-Imam Asy-Syatibi ketika membantah orang-orang yang mengadakan dzikir jama'i, ya, dzikir jama'i, yakni dzikir bareng-bareng, ya, itu dzikir sama-sama, ya. Satu orang dikatakan subhanallah, semua orang katakan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Satu orang dia katakan alhamdulillah, semua orang katakan alhamdulillah, alhamdulillah, dzikir bareng-bareng itu. Kata Al-Imam Asy-Syatibi kurang lebih begini, ini dzikir yang mereka menganggapnya baik, mereka menyangkanya adalah sunnah yang diajarkan, disyariatkan. Tapi sekiranya
ini adalah suatu kebaikan, maka para salaf telah melakukannya. Ya, kata Imam Asy-Syatibi, kurang lebih seperti itu. Apa penjelasan beliau yang di sini menerangkan kepada kita bahwa ternyata para ulama ashabul hadis dari generasi ke generasi, di samping mereka berusaha sekeras mungkin untuk belajar memahami nas, untuk beramal dengan nas, itu mereka selalu mengikat pemahaman mereka dengan pemahaman para ulama salaf. Mereka selalu mengikat amalan mereka dengan amalan ulama salaf. Seandainya dalam satu jenis amalan ada nas-nas yang bisa mengarah ke sana, tapi nas-nasnya bersifat umum, maka pasti mereka cari cara mengamalkan amal nas itu, nas yang umum itu di amalan para salaf sebagai penjelas. Iya. Ya, sebab itu tadi kalau kita bicara misalnya tentang sedekah umum, orang bisa bersedekah dengan cara apa saja. Tapi mereka cari, apa enggak para salaf bersedekah dengan cara seperti ini. Begitu pula kalau kita bicara tentang amalan dzikir. Orang bisa dzikir dalam konteks bagaimana saja, tapi mereka cari, ada enggak para salaf berzikir dengan cara seperti itu. Begitu seterusnya. Artinya mereka mengikat pemahaman mereka dengan pemahaman salaf, mereka mengikat pengamalan mereka dengan pengamalan para salaf ridwanullahi alaihim ajmain, yang diwariskan dari ulama secara turun-temurun. Ulama ashabul hadis, ya, sebagaimana al-Imam As-Sabuni telah menyebutkan mereka, ya, di antara sebahagian mereka kepada kita pada bab-bab yang telah terdahulu. Baik. Saya ingin beri satu contoh di sini, ya. Jangankan itu, berteladan kepada orang-orang yang telah dianggap layak untuk berteladan, berteladan kepada orang-orang yang diakui kredibilitas keilmuan mereka, itu bukan hanya baru ada pada zaman kita ini, bukan. Tapi hatta di zaman para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain itu sudah ada metode yang demikian. Sudah ada apa? Metode yang demikian. Sebab itu disebutkan oleh Abu Nuaim, ya, beberapa athar penulis Hilyatul Aulia, ya. Itu meskipun di sini kata beliau begini, beliau membawa sebuah athar, kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innahu sayahdutsu ba'di asya'un fajtahidu ila antalzamu ma ahdatha Umar. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya akan terjadi sepeninggalku nanti ini berbagai macam perkara, ya, hal-hal yang baru. Fajtahidu ila antalzamu ma ahdatha Umar. Oleh sebab itu bersungguh-sungguhlah kalian untuk berpegang dengan keputusan-keputusan Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, ini meskipun hadis ini masih ada perbincangan di antara para ulama, ya, sebagian para imam mendhaifkannya seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, beliau mendhaifkan ini, tetapi ada asumsi atas yang demikian ini dari amalan dan ucapan-ucapan para sahabat. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib itu pernah beliau, ya, berkata, ya, disebutkan oleh Al-Imam Abu Nuaim dalam Hilyatul Aulia, juga Ibnu Abdil Bar, yaitu beliau menyebutkan di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, itu bahwa wa kana Aliyun yataba'u qadayahu wa ahkamahu wa yaqul inna Umar kana rasyidul amri. Kata Ali bin Abi Thalib itu, beliau biasanya mengikuti keputusan-keputusan dan hukum-hukum yang dibuat oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, yang ditetapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Lalu beliau berkata, inna Umar kana rasyidul amr. Umar itu radhiyallahu taala anhu itu adalah apa? Orang yang lurus perkaranya, orang yang lurus urusannya, yakni keputusannya itu lurus. Begitu pula disebutkan warawa al-Ash'ath an-Syabi qal idza ikhtalafa an-nasu fi syai'in fanzuru fihi kaifa qada Umar fa innahu lam yakun yaqdi Umar fi amrin lam yaqdi fihi qalbuhu hatta yushawira. Yani diriwayatkan dari
Diriwayatkan oleh Ash'ath dari Asy-Sya'bi bahwa Asy-Sya'bi berkata, apabila manusia berselisih pendapat dalam satu perkara, maka mereka melihat apa yang diputuskan oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Apa yang diputuskan oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Fa innahu lam yakun yaqdi Umar fi amrin lam yaqdi fihi qalbuhu hatta yushawira. Karena Umar Ibn Khattab itu tidak membuat satu keputusan hukum yang hatinya belum tenang, itu sampai beliau ajak Dewan Syurahnya bermusyawarah. Sampai beliau apa? Ajak Dewan Syurahnya bermusyawarah. Naam. Ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, dan atsar-atsar seperti ini banyak sekali, tetapi yang ingin ana sampaikan di sini satu ketika ya, su'ila Ikrimah an Ummil Walad. Ikrimah itu pernah ditanya tentang budak yang melahirkan tuan. Seorang budak wanita, dia melahirkan anak dari tuannya. Iya, pernah ditanya tentang itu. Maka kata Ikrimah, tu'taqu bi mauti sayyidiha. Budak itu merdeka dengan sebab wafatnya tuannya. Seorang budak wanita melahirkan anak dari tuannya. Bagaimana hukumnya? Budak itu menjadi merdeka kalau tuannya itu meninggal, kata Ikrimah. Lalu begini, ditanyakan lagi, qila lahu. Ditanyakan kepada Ikrimah, bi ayyi syai'in taqul? Ya, atas dasar apa engkau berpendapat seperti ini? Atas dasar apa? Maka kata beliau, qal bil Quran, dengan dalil Al-Quran saya berpendapat seperti ini. Qala bi ayyil Quran, ditanyakan lagi, Quran yang mana? Mana ayatnya? Ya, qal atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Dia membaca ayat, bukan ayat yang mengatakan apabila budak melahirkan tuan itu dia meninggal maka dia menjadi bebas dengan sendirinya. Tidak ada ayat seperti itu. Tapi Ikrimah berdalil dengan ayat apa? Atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Taatlah Allah dan taatlah Rasul dan taatlah kepada ulil amri di antara kalian. Lalu kata beliau bahwa wa Umar radhiyallahu anhu min ulil umur. Yani Umar bin Khattab itu termasuk ulil amri, termasuk khalifah ar-rasyidin, ya kan? Jadi cara beliau berdalil. Paham maksudnya cara beliau berdalil. Maka ikhwan, ketika ditanyakan bagaimana engkau berdalil, bagaimana hukumnya, dia katakan budak yang melahirkan tuan itu merdeka apabila tuannya meninggal. Ditanyakan atas dasar apa? Al-Quran. Mana ayatnya? Ternyata tidak ada ayat yang secara teks mengatakan demikian. Tapi ayat mengatakan taatlah Allah, taatlah Rasul, dan taatlah ulil amri. Sementara Umar adalah apa? Ulil amri. Yang dimaksudkan di situ adalah apa? Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin adu 'alaiha bin nawajidh atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanallah. Cara mereka berdalil, cara mereka beragama. Intinya apa di sini? Mereka berteladan. Mereka mengembalikan pemahaman mereka kepada orang yang layak untuk diikuti dalam berpemahaman. Mereka mengembalikan tata cara beragama mereka kepada orang yang layak untuk dijadikan qudwah dalam beragama. Iya. Paham ya, ikhwan? Mafhum ya? Naam. Nah, ini jadi contoh bagi kita. Jadi contoh bagi kita. Maka dari itu kenapa ketika kita memahami Al-Quran, memahami hadis, mengamalkan Al-Quran dan mengamalkan hadis, itu selalu mengikat pemahaman dan pengamalan kita dengan para pemahaman dan pengamalan para salaf, karena itulah yang dicontohkan oleh para pendahulu-pendahulu kita dalam cara beragama bagi mereka. Iya, mafhum ya? Baik. Kemudian akhwana fiddin azani Allahu wa iyyakum. Kemudian nasihat Al-Imam As-Sabuni berikutnya, wala yashtagilu bihadhil muhdatsati minal bid'ah allati ishtaharat fiha bainal muslimin. Jangan sibuk ya, teman-teman dan sahabat-sahabatku, jangan sibuk dengan berbagai macam perkara-perkara baru dari kebid'ahan yang telah tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Wal manakiri minal masail allati dhaharat wa intasharat,
dan jangan sibuk dengan hal-hal mungkar dari berbagai persoalan yang nampak dan telah tersebar. Maksudnya apa? Jangan sibuk dengan dia, itu maksudnya jangan antum dibuat bingung, dibuat pusing, dan jangan antum berdalam-dalam dalam persoalan-persoalan kebid'ahan yang telah tersebar itu. Jangan terpengaruh di situ. Antum adalah dalam menjaga kebaikan agama antum itu apa? Cukup menjalani agama sebagaimana para salaf menjalaninya, mengikuti para salaf, mengambil cahaya dengan petunjuk mereka, kemudian beragama dengan cara beragama mereka. Seandainya telah terjadi berbagai macam kerusakan, berbagai macam kebid'ahan, jangan hiraukan itu. Fokus pada pengamalan agama dengan perjalanan para salafuna as-saleh. Kenapa? Karena tidaklah setiap kebid'ahan dan kemungkaran yang muncul melainkan para ulama-ulama ahlul hadis telah membantahnya. Seandainya sampai Imam Syatibi As-Sabuni mengatakan, seandainya kemungkaran itu muncul satu saja pada zaman imam-imam tersebut, ya, dan disebutkan bukan oleh banyak orang, satu orang saja yang bagi kita mungkin masih kecil, pengaruhnya kecil, ya kan? Sebuah penyimpangan kalau disebutkan satu orang kan masih kecil, terlalu kecil, ya. Efeknya kita anggap masih kecil, ya. Penyimpangan juga kalau cuma satu penyimpangan yang muncul saja juga masih kecil, ya. Tapi kata Imam As-Sabuni, seandainya itu muncul di zaman imam-imam ashabul hadis, pasti mereka telah membantahnya. Mereka telah mengatakan bid'ah orang yang mengadakannya. Mereka juga telah mengatakan orang yang mengadakan berbagai kebid'ahan itu sebagai para pendusta. Mereka juga pasti telah mengecam orang tersebut dengan berbagai macam kecaman. Iya. Sebagaimana kita lihat, ya. Sampai-sampai mereka diantara para ulama ashabul hadis itu, ya, mereka dalam rangka menjaga bentengnya agama itu tidak segan-segan. Mereka selalu memberikan peringatan kepada setiap orang yang menyeleweng di dalam agama. Kita lihat, ya, apa yang tidak dibantah oleh para ulama terdahulu, ulama ashabul hadis. Banyak sekali. Nah, karena para ulama ashabul hadis telah membantah berbagai macam kebid'ahan, sementara kebid'ahan itu cuma daur ulang saja, pelakunya berbeda-beda, maka dari itu antum tidak usah sibuk di situ karena ulama sudah membantahnya. Antum cukup apa? Belajar bagaimana beramal sesuai dengan amalan para salaf. Iya, memahami nas bagaimana sesuai dengan pemahaman para salaf. Begitu saja. Itu pekerjaan antum yang paling pertama. Jangan sibuk karena nanti antum bingung dengan berbagai macam bid'ah yang telah tersebar, antum bingung dengan berbagai macam syubhat. Nah, itu bisa jadi menyebabkan antum apa? Menyeleweng. Akhirnya antum bisa tergelincir dari jalannya para salafun as-saleh, jalannya para ashabul hadis. Supaya antum tetap istiqamah, itu tidak usah pusing dengan yang demikian. Tidak usah pusing. Kenapa? Karena jalan yang paling selamat bagi antum adalah mengikuti jejak para salafun as-saleh. Tinggalkan berbagai macam kebid'ahan dan kemungkaran yang tersebar itu. Nah, antum belum paham tentang itu, jangan masuk di dalamnya. Nanti terkena syubhat. Nanti terkena apa? Terkena syubhat. Ya. Nah, ikhwana fiddin azzani Allahu wa iyyakum. Sebab itu kita lihat, ya. Kata beliau, kata Al-Imam As-Sabuni selanjutnya, wala yaghurranna ikhwani hafidhahumullah kathratu ahlil bid'ah wa wufuri adadihim fa inna wufura ahlil batil wa qillata adadi ahlil haq min alamati iqtirabil yaumil haq. Ya. Dan janganlah sekali-kali sahabat-sahabatku yang semoga Allah menjaga mereka tertipu dan terlena dengan banyaknya ahli bid'ah dan melimpahnya jumlah mereka. Jangan tertipu. Nah, kalau ahlul bid'ah itu mereka banyak di satu masa atau satu negeri, mereka mendominasi misalnya, ya, maka jangan tertipu dengan mereka, jangan terlena dengan mereka. Fa inna wufura ahlil batil wa qillata adadi ahlil haq min alamati iqtirabil yaumil haq. Karena melimpahnya jumlah ahlul batil dan sedikitnya jumlah ahlul haq itu termasuk ciri-ciri telah dekatnya hari kiamat. Ciri-ciri apa? Telah dekatnya hari kiamat. Jadi kalau banyak ahlul batil yang tersebar, banyak ahlul bid'ah yang tersebar, tidak usah panik, tidak usah tertipu dengan langkah-langkah mereka. Fokus saja
beramal dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para salafun saleh, berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti jejak mereka. Ikatlah pemahaman dan pengamalan dengan pemahaman dan pengamalan mereka. Jangan tertipu dengan banyaknya jumlah ahlul batil, jumlah ahlul bid'ah. Kenapa? Karena banyaknya ahlul bid'ah dan sedikitnya ahlul haq, itu termasuk ciri-ciri telah dekatnya hari kiamat. Iya, kata Al-Imam As-Sabuni rahimahna wa rahimahullah. Kemudian kata beliau, idzir Rasulul Mustafa sallallahu alaihi wasallam qala, inna min alamati saati waqti rabiha an yaqillal ilmu wa yakthural jahl. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang terpilih, telah bersabda, sesungguhnya min alamati sa'ah, merupakan tanda-tanda hari kiamat, waqti rabiha, dan dekatnya hari kiamat itu, an yaqillal ilmu wa yakthural jahl, adalah dengan banyaknya, dengan sedikitnya ilmu dan banyaknya kebodohan. Sedikitnya ilmu dan banyaknya kebodohan. Kata Imam Asy-Syatibi, Al-Imam As-Sabuni, wal ilmu wa huwa sunnah, ilmu yang dimaksudkan di sini adalah sunnah. Wal jahlu huwa al bid'ah, kejahilan yang dimaksudkan di sini adalah kebid'ahan. Jadi merupakan tanda-tanda hari kiamat dan telah dekatnya hari kiamat itu adalah sedikitnya ilmu, maksudnya sedikitnya sunnah, dan banyaknya kebodohan, maksudnya banyaknya kebid'ahan. Banyaknya kebid'ahan. Kalau antum hari ini lihat sedikit ada bid'ah ini, sedikit ada bid'ah ini, sedikit ada syubhat lagi, sedikit ada penyimpangan baru lagi, bahkan di kalangan para penuntut ilmu muncul itu berbagai macam bid'ah, sudah paham bahwa ini adalah kita sedang menuju kepada dekatnya hari kiamat, terjadinya hari kiamat. Karena ciri-ciri hari kiamat itu ilmu akan diangkat dan apa? Kebodohan akan semakin merata. Kebodohan akan semakin banyak. Kebid'ahan akan semakin merajalela. Lalu kata Imam As-Sabuni, wa qala sallallahu alaihi wasallam, innal imana la ya'rizu ilal Madinah kama ta'rizul hayyatu ila hujriha. Sesungguhnya iman ini akan kembali berlindung ke kota Madinah sebagaimana kembali berlindungnya ular ke lubangnya, ke sarangnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'atu wa fil ardi ahadun yaqulu Allah. Dan tidak akan terjadi hari kiamat sementara di bumi ini masih ada orang yang mengucapkan Allah, Allah, masih mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Itu tidak akan terjadi kiamat. Artinya apa? Berarti kiamat itu terjadi kepada generasi yang seburuk-buruknya manusia. Ya. Nah, kalau generasi seburuk-buruknya manusia, kenapa orang itu jadi buruk? Orang itu jadi buruk karena sedikitnya ilmu dan tersebarnya berbagai macam kerusakan, kebid'ahan. Nah, sampai begitu banyaknya kebid'ahan, ya, sampai orang-orang yang berdiri di atas al-haq itu tidak ada lagi semuanya. Ya, mereka semuanya dimatikan, baru kemudian terjadilah hari kiamat. Nah, ikhwanna fiddin azani Allah wa iyyakum. Sisi pendalilannya di sini adalah sebagaimana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan kepada kita, ya, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fadhallu wa adallu fasuilu fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa adallu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu ini serta merta, ya, dari hamba-hambanya, tidak. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara diwafatkannya para ulama, hatta idza lam yubqi aliman, sampai tidak lagi tersisa orang alim. Orang-orang berilmu semuanya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara Allah mencabut ilmu dari permukaan bumi. Semuanya wafat, ya. Maka dari itu sebelum para ulama wafat, sebelum ahlu ilmu wafat, hendaklah kita bersemangat untuk duduk di majelis-majelis mereka, belajar, mengambil ilmu sebelum mereka pergi membawa ilmu mereka. Karena semakin banyaknya pergi para ulama dari permukaan bumi ini, itu menunjukkan kepada kita bahwa semakin dekatnya hari kiamat. Rasulullah mengatakan,
Apa innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'iru fa'aftau bighairi ilmin wa fadallu wa adallu. Ya, sehingga tidak lagi tersisa seorang alim di permukaan bumi ini, maka manusia mengambil orang-orang bodoh sebagai tokoh. Ya, mereka mengangkat orang-orang jahil sebagai referensi, dijadikan sebagai referensi tempat bertanya. Ya, orang-orang yang memposisikan diri mereka sebagai ulama, sebagai ahlul ilmi. Padahal hakikatnya mereka bukanlah ahlul ilmi. Mereka bukanlah ahlul ilmi. Dijadikan sebagai tokoh, dijadikan sebagai referensi. Lalu fasuilu, mereka ditanya, disodorkan persoalan-persoalan agama. Fa'aftau bi ghairi ilmin, dia berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu. Dia sesat dan dia menyesatkan orang yang bertanya kepadanya. Ya, naam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengatakan kepada kita dalam hadis-hadis ya tentang apa? Tentang dicabutnya ilmu pada hari kiamat. Tentang dicabutnya ilmu pada hari kiamat. Sebab itu kalau ilmu itu sudah semakin sedikit dengan tanda adanya ahli ilmu yang benar-benar dalam, ar-rasikh ilmunya itu sudah semakin sedikit, itu pertanda bahwa sebentar lagi akan terjadi berbagai macam kerusakan dan kekacauan. Sebentar lagi. Kenapa? Karena benteng umat ini semakin sedikit. Tidak bisa lagi mengkafir ya kondisi umat yang begini banyak. Bahkan orang-orang yang memang ar-rasikh fil ilmi, yang dalam ilmu mereka, itu di zaman telah tersebarnya berbagai kebid'ahan dan penyimpangan, itu mereka dijauhi oleh manusia. Dianggap tidak relevan, dianggap keilmuan mereka, keistiqamahan mereka tidak cocok lagi dengan zaman. Mereka dijauhi, majelis mereka sepi, majelis ilmu mereka sepi, majelis ilmu para ruwaibidah yang ramai, ya, ramai. Orang-orang datang ke majelis-majelis, ramai majelis-majelis ilmu yang hakikatnya pengampuhnya itu orang yang belum layak untuk memberikan ilmu. Tapi itu adalah satu zaman, satu proses. Satu proses yang nanti dari mereka itu tersebarlah berbagai macam syubhat, tersebarlah berbagai macam bid'ah. Supaya apa? Supaya zaman dunia ini dipenuhi oleh kerusakan-kerusakan, ya, yang mengarahkan kita kepada satu masa yang nanti di situ akan terjadilah hari kiamat. Ya, maka supaya kita itu istiqamah, supaya kita itu selamat, Al-Imam As-Sabuni berpesan kepada kita. Apa pesan beliau? Jangan tergelincir dari manaranya, dari panji-panjinya ashabul hadis. Jangan mengikuti selain daripada ucapan mereka, dan jangan terpengaruh dengan berbagai macam kebid'ahan yang menyebar merata di tengah-tengah manusia. Karena tersebarnya kebid'ahan dan sedikitnya ahlul ilmi itu merupakan tanda telah dekatnya terjadi hari kiamat. Naam, taib. Sampai di sini mafhum ya ikhwan? Paham ya? Taib, ila huna ikhwanna fid din azzani Allahu wa iyyakum. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.